hewan kurban itu tidak cacat, ekornya lengkap, atau termasuk matanya juga tidak rabun gitu ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sedikit tentang kriteria hewan yang boleh dan layak untuk dijadikan kurban. Sebagaimana Rasulullah SAW telah berkurban dengan seekor kambing yang sehat, yang bersih, yang tidak cacat, sebagai contoh bagi umat dan kita sampai hari ini tentang ciri-ciri hewan kurban yang layak untuk dikurbankan. Mungkin fenomena dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi panitia atau pengurus masjid musala yang mencari hewan kurban, bermacam pengalaman yang dialami. Apakah mereka mengalami misalkan membeli hewan kurban sementara tidak dilihat langsung, hanya melihat mungkin video atau foto-fotonya saja, lalu deal dalam transaksi melalui telepon atau WA. Nah, bagi pencari hewan kurban atau bagi peserta kurban punya kewajiban untuk memastikan bahwa hewan kurban itu adalah hewan yang memenuhi kriteria sebagai hewan kurban. Di antara ciri-ciri yang harus dipenuhi itu adalah hewan kurban itu tidak cacat, kemudian sudah cukup umurnya, kemudian dia dalam kondisi sehat, ya. Tidak cacat itu maksudnya matanya lengkap, telinganya lengkap, tanduknya lengkap, tidak kurang satu dari anggota tubuhnya yang sudah ada, anggota badannya sudah ada, ekornya lengkap, kemudian kakinya itu dalam kondisi bersih dan lengkap semua. Ini arti tidak cacat. Dan juga matanya juga utuh melihat kedua-duanya dan tidak dalam kondisi sakit, misalkan matanya sakit sebelah gitu ya, atau bulunya itu berdiri misalnya, menunjukkan bahwa hewan ini dalam kondisi sakit. Atau mungkin jalannya pincang, ini juga tidak masuk dalam kriteria. Kalau dia berjalan tidak lurus berjalannya, atau termasuk matanya juga tidak rabun gitu ya. Ini ada juga mungkin yang tidak terlihat oleh panitia. Nah, ternyata matanya rabun, itu tidak bisa melihat. Ini juga dipastikan. Kapan perlu, memang dari sisi kesehatan itu betul-betul mendapatkan legalitas dari dokter hewan yang mendapatkan sertifikat bahwa ini hewan-hewan yang sudah diseleksi, sudah dilihat, ini layak untuk dijadikan korban. Nah, ini mesti kita ada upaya ke arah ini sehingga memang ada kepuasan dan sesuai dengan kriteria yang disampaikan Rasulullah. Nah, ini diantara ciri-ciri hewan kurban yang mesti terpenuhi. Jangan nanti karena terdesak waktu mencari lalu memilih hewan kurban sementara tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria itu bisa efeknya nanti ke peserta kurban atau yang mencarikan hewan kurban itu sendiri. Makanya seorang yang berkurban harus jauh hari pastikan dia ikut berkorban. Panitia yang berkorban juga harus mempersiapkan kemana hewan kurban yang sesuai standar kesehatan dan memenuhi kriteria tadi. Nah, ini apa? Satu persoalan yang mungkin dari pertanyaan yang muncul tentang ciri-ciri hewan yang layak untuk dikurbankan. Tentang harga hewan kurban ya, tentang harga hewan kurban itu relatif sifatnya. Kadang di kota, di desa, di perkampungan itu kadang beda harganya. Itu standar di satu daerah dengan daerah lain juga akan terjadi mungkin perbedaan harga. Persyaratan itu bukan dari sisi berapa harga nominal pembeliannya, tapi dari segi keterpenuhan kriteria dari
hewan kurban. Kalau kambing itu sudah tanggal giginya, sapi itu sudah tanggal giginya, atau dari segi usia itu sudah di atas, kalau sapi itu sudah di atas 2 tahun, kalau kambing itu sudah 1 tahun setengah gitu ya. Jadi ada dari segi keterpenuhan kriteria hewan yang dikurbankan. Soal harga bisa saja ada mungkin yang 1 juta dapat 1 kambing gitu ya. Ada yang harus, kalau sekarang itu 2.400.000 baru dapat 1 bagian. Nah ini kalau digabungkan menjadi 1, digabungkan 7 bagiannya itu untuk 1 ekor sapi gitu ya. 1 ekor sapi itu untuk 7 bagian kurban. Nah demikian ya. Baik, demikian beberapa penjelasan tentang ciri-ciri hewan yang layak untuk dijadikan kurban. Mudah-mudahan ini sebagai pandangan bagi kita untuk bisa berkurban, dan kita yang berkurban puas, pekerja yang panitia pekerja itu puas juga membantu penyelenggaraan ibadah kurban ini. Semoga Allah berikan pahala kepada peserta kurban sesuai dengan sunnah Rasul. Di setiap bulu hewan kurban itu ada kebaikan di dalamnya. Semoga Allah mudahkan kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.